Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita berdiskusi, Bang, kita coba dengarkan dulu, Bang, seperti apa sebetulnya dinamika di DPR. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan anggota Badan Legislasi DPR RI, Taufik Basari. Bang Taufik, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Ya, Bang Taufik, kita ingin tahu update terakhir. RUU PKS ini, pencegahan kekerasan seksual, sudah benar-benar dicabut, dikeluarkan dari Prolegnas 2020, atau seperti apa statusnya, Bang? Ya, sebenarnya bukan dicabut dari Prolegnas ya, tapi dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas 2020. Artinya di dalam Prolegnas yang long list, yang jangka panjang itu masih ada RUU penghapusan kekerasan seksual ini, tetapi tidak lagi menjadi prioritas di tahun ini. Nah, tapi tetap terbuka untuk kita nanti dorong lagi menjadi prioritas di 2021. Oke, alasan sesungguhnya kenapa sebetulnya dicabut ataupun dikeluarkan dari prioritas untuk dibahas tahun 2020 ini, Bang Taufik? Ya, saya sebenarnya sangat menyayangkan ya RUU penghapusan kekerasan seksual ini dikeluarkan dari prioritas 2020. Tapi ini adalah permintaan dari Komisi 8. Alasannya karena belum ada titik temu, tidak ada progres, mungkin di internal di Komisi 8 belum berhasil ada kesepakatan di sana ya, dan salah satunya juga menunggu RKUHP disahkan. Tapi sebenarnya sebenarnya ini harusnya tetap menjadi prioritas 2020. Apalagi kalau kita lihat perjalanan dari RUU penghapusan kekerasan seksual ini kan sebenarnya adalah usulan dari fraksi Partai Nasdem. Kita yang kemarin mendorong untuk masuk Prolegnas, tapi setelah itu ada permintaan dari Komisi 8 untuk mengubah statusnya menjadi usulan Komisi 8. Cuma Komisi 8 sendiri ternyata tidak berkenan untuk membahas ini. Kalau misalnya masih menjadi statusnya fraksi Nasdem, ya kita sudah ajukan itu, sudah kita akan mintakan dimulai pembahasan. Memang di KUHP ada pasal-pasal yang akan mengatur soal kekerasan seksual ini, Bang? Ya memang ada irisannya. Jadi ada irisannya. Jadi dalam RUU penghapusan kekerasan seksual kan juga diatur ketentuan pidananya. Oke. Nah, di RKUHP juga ada ketentuan pidana. Nah, sebenarnya ini soal sinkronisasi saja, tidak harus menunggu yang satu baru yang satu lagi bisa berjalan. Kan tinggal yang mana yang terlebih dahulu nanti selesai saja. Kan pembahasan bisa dilakukan secara bersamaan. Nanti yang selesai terlebih dahulu lah yang akan mensinkronkan diri dengan yang yang belakangan yang mensinkronkan dengan yang baru. Baik. Itu reaksi masyarakat kan banyak ya terhadap penundaan ini, Bang Taufik. Kira-kira apa yang akan dilakukan DPR, Bang? Karena kalau masyarakat banyak yang kecewa karena ini dicabut, apakah kemudian ya sudah diabaikan saja atau bagaimana? Ya, ini kan yang meminta untuk dikeluarkan dari Prolegnas 2020 adalah Komisi 8. Tapi kan tidak semua fraksi juga menginginkan agar ini dikeluarkan dari Prolegnas prioritas ya. Seperti misalnya fraksi Nasdem sejak awal kita mengawal dan mendorong ini dan sangat kecewa ketika kemudian dikeluarkan dari Prolegnas prioritas. Nah, fraksi Nasdem kita punya komitmen untuk terus mendorong agar RUU ini tetap dibahas ya, dan saat ini kita sedang melobi-lobi fraksi lain ya untuk juga sama-sama kita kawal dan dorong RUU ini. Baik. Kita harapkan ada hasil yang nyata nanti tidak lama lagi supaya kemudian kekerasan seksual ini juga bisa kita coba kendalikan dengan undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Bang Taufik Basari, terima kasih sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia pagi ini. Selamat pagi. Tadi dijelaskan Bang Usman bahwa alasannya karena belum bisa ketemu titik temu. Kemudian juga menunggu RUU KUHP yang beririsan, tadi dijelaskan Bang Taufik. Walaupun beberapa anggota Dewan seperti Taufik Basari berusaha untuk tetap memasukkan ini. Pertanyaannya, Bang, kalau ini ditunda dari tahun ini, apakah apa sih akibatnya begitu? Ya, akibatnya bila terjadi kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan,
itu penanganannya tidak komprehensif. Karena tidak ada dasar hukum. Iya, tidak ada dasar hukum. Katakanlah tadi KUHP ya. Iya. KUHP itu umumnya penindakan. Tetapi kalau undang-undang PKS ini itu komprehensif, dia termasuk pemulihan misalnya. Termasuk restitusi diatur, ganti rugi, karena ganti rugi itu akan mengurangi trauma korban kekerasan seksual. Nah, jadi undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sangat komprehensif, ya. Dia berperspektif korban. Ya, kalau KUHP umumnya penindakan, dan penindakan itu tidak cukup lengkap untuk menangani persoalan. Di RUU PKS itu juga ada pencegahan, misalnya begitu. Nah, jadi sebetulnya tidak beralasan kalau dikatakan bahwa penundaan, katakanlah seperti itu, dalam bahasa Taufik Basari itu menunggu disahkannya RUU KUHP itu tidak relevan. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa ini masih memunculkan polemik, ya. Tetapi kan polemik itu mestinya bisa dibicarakan di dalam pembahasannya nanti, bisa dilakukan lobby-lobby. Karena itu tugas parlemen sebetulnya. Iya, kan itu tugas parlemen. Ya, ini memang ada beberapa fraksi yang keras menolak ini karena memang saya kira salah persepsi, ya, misalnya tadi melegalkan aborsi, padahal tidak seperti itu. Di dalam RUU-nya sendiri ada tidak? Ya, dalam RUU justru pemaksaan aborsi yang tidak ada, yang tidak boleh. Jadi orang tidak boleh dipaksa melakukan aborsi begitu. Di dalam RUU ini dibahas Iya, begitu. dan aborsi itu juga sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan. Ya, orang boleh melakukan aborsi kalau misalnya mengancam nyawa begitu. Ya, jadi sebetulnya tidak ada masalah, ya, kemudian melegalkan seks bebas, katanya. LGBT bahkan tidak seperti itu, tapi itu saya kira memang sengaja dihembuskan untuk menolak RUU PKS ini, ya. Sebetulnya tidak seperti itu, bahkan ada yang mengatakan ini perspektifnya liberal, feminis katanya begitu. Loh, ini bukan persoalan liberal feminis, tetapi ini untuk melindungi korban. Bayangkan tahun 2018 ada 400.000 lebih, di editorial disebutkan tadi. Pak Mahfud bahkan pernah mengatakan setiap 30 menit itu terjadi 2 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan begitu di Indonesia. Setiap 30 menit. Setiap 30 menit begitu, ya. Jadi saya kira ya, kita menyayangkan, tetapi memang sudah diputuskan. Nah, kita berharap nanti ini Oktober kan masih ada peluang untuk mendorong. Ya, saya kira fraksi Nasdem lah dorong, jangan diserahkan ke Komisi 8 lagi, nanti ditarik lagi begitu kan. Ini yang menarik ini kan Komisi 8 juga begitu. Tadi kan Taufik bilang kalau fraksi Nasdem yang usulkan terus, ini mungkin sudah beda ceritanya begitu. Tapi menarik, Bang, di zaman yang serba terbuka seperti sekarang, internet begitu banyak, kan kita bisa lihat ya RUU PKS itu seperti apa. Betul. Dan juga langkah dari anggota dewan seperti apa. Itu masih ada yang kemudian berani dalam tanda petik ya tidak mau membela rakyatnya begitu. Ya, masih ada, karena mungkin mindsetnya, ya mungkin juga kepentingan kelompoknya misalnya begitu. Ini kan misalnya tidak boleh ada pemaksaan perkawinan. Itu diatur di dalam undang-undang ini. Pemaksaan perkawinan itu apa? Semacam perjodohan atau apa begitu? Iya, dipaksakan perempuan. Diatur itu ada 9 kategori kekerasan terhadap perempuan, termasuk kawin paksa begitu. Ya, di beberapa daerah itu masih terjadi hal seperti ini. Misalnya di Nusa Tenggara Barat begitu. Itu tradisi-tradisi seperti itu masih ada begitu kan. Cerita Siti Nurbaya itu masih ada. Belum lagi kasus di Bali yang luar biasa itu kan. Jadi dia diperkosa, kemudian dikawin paksa, akhirnya kemudian mendapat pelecehan seksual lagi, bahkan diperkosa lagi oleh mertuanya misalnya. Nah, ini bagaimana menanganinya? Traumanya kan luar biasa begitu loh. Kalau kita berasumsi yang paling realistis lah, kan ini tarik ulur masuk prioritas apa tidak kan juga tidak tahu, Bang, berhasil atau tidak. Apa yang bisa dilakukan kita kalau undang-undang PKS ini belum ada juga? Iya, ini kan ada petisi misalnya, ya, petisi dari Infit, ya, itu membutuhkan 5.000 suara, ya mungkin pemirsa kita bisa
ikut lah ya, ikut menyuarakan ini. Kemudian, untuk apa itu? Untuk untuk menekan ya sebagai pressure ya untuk kepada DPR untuk jangan main-main lah dengan undang-undang ini begitu ya. Kalau bisa malah di petisi itu ya balik lagi ke prolegnas 2020 begitu. Tapi memang ini secara prosedural sudah agak sulit. Ya, tetapi paling tidak ini adalah pressure buat DPR agar segera ya. Jadi jangan lagi menunda lagi tahun Oktober 2020 sudah bisa dimasukkan lagi untuk dibahas di prolegnas 2021. Baik, kita nanti akan bicarakan apakah memang anggota dewan kita masih mewakili kita sebagai rakyat atau mewakili yang lain. Kita harus jeda dahulu. Bang Usman dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, sebelum kita lanjutkan diskusi Bang, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Malang, Jawa Timur. Ada Dani, Mas Dani. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas Dani, tarik ulur rancangan Undang-Undang PKS tadi dikatakan bahwa bukan dicabut sepenuhnya dari prolegnas, tapi memang sudah diusulkan untuk tidak masuk prioritas 2020. Menurut Anda bagaimana Mas Dani? Begini Bang Leo, Bang Usman, mau namanya penundaan atau pencabutan atau pembatalan, ini semua nggak penting ya. Kalau menurut saya, ini hanyalah cermin kekalahan pemerintah atas oposisi. Kan suara penolakan RUU PKS ini kan disuarakan oleh Partai Keadilan Sejahtera gitu loh. Yang jelas-jelas mereka ini minoritas di DPR. Lah kenapa suara atau kengototan Partai Keadilan Sejahtera ini kok malah membuat partai-partai mayoritas pendukung pemerintah yang berhaluan nasionalis kok malah menuruti gitu loh. Tapi yang itu mengusulkan untuk dicabut atau dihapus dari prioritas itu Komisi 8 loh Mas Dani. Semua banyak fraksi kan yang ada di dalam Komisi 8. Ya makanya itu ya yang yang paling ngotot mengusulkan untuk membatalkan RUU PKS ini kan hanya Partai Keadilan Sejahtera atau partai-partai yang berbasis Islam. Kenapa kan tetap aja yang mayoritas itu kan partai nasionalis pendukung pemerintah kayak PDIP, Nasdem, apalagi ditambah Gerindra yang sekarang merapat ke pemerintah gitu loh. Kenapa mereka harus tunduk sama kemauannya oposisi yang jelas-jelas jumlahnya cuma sedikit gitu loh. Baik, usul Mas Dani apa Mas yang konkret supaya dilakukan oleh Dewan? Ya voting aja. Ya untuk voting tetap aja lanjut apa tidak untuk begitu ya? RUU PKS karena gini loh Bang Leo, karena argumentasi dari Partai Keadilan Sejahtera menolak RUU PKS ini kan karena mereka ini kan argumentasi yang didasarkan dengan ajaran Islam. Katanya cewek-cewek yang jadi korban kekerasan seksual katanya pakaiannya terlalu minim atau apa gitu loh. Bang Leo, saya yakin lebih dari 50% cewek-cewek Islam itu nggak nyaman pakai jilbab gitu loh. Ingat ya, ini Indonesia ini negara nasionalis bukan negara Islam gitu loh. Baik. Oke, kita harapkan itu nanti ada progres selanjutnya. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi. Di belakang Mas Dani ada Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Kami sangat menyayangkan sikap DPR atas pencabutan RUU PKS atau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dari Program Legislasi Nasional 2020. Termasuk tadi alasan dari anggota DPR bahwa RUU PKS ini hanya ditunda dari Prolegnas 2020. Lah, harusnya Mas, DPR sebagai wakil rakyat memiliki kepekaan terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat dan memprioritaskan RUU PKS untuk segera diperundangkan, di mana kita melihat dari data Komnas Perempuan bahwa jumlah laporan kasus kekerasan terhadap perempuan sangat tinggi dan kemudian juga meningkat. Seperti yang disebutkan oleh editorial tadi, bahwa ada 406 sekian ribu pada 2018 menjadi 431 ribu pada tahun 2019. Belum lagi Mas, akhir-akhir ini kita dibuat miris dengan adanya gadis 14 tahun yang diduga diperkosa oleh kepala P2TP2A. Di Lampung Timur. Lah, oleh karenanya Mas, kami mengingatkan kepada anggota DPR, bagaimana rasanya bila korban kekerasan seksual itu menimpa pada keluarga kalian. Mungkin kalian baru akan sadar dan kemudian juga untuk menyadari pentingnya RUU PKS tersebut. Karena korban kekerasan seksual ini Mas, ini juga memiliki trauma yang sangat berat dan sangat berkepanjangan. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bambang ada Pak Edward di Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Usman, selamat pagi Bung Leo. Selamat pagi. Silakan Pak Edward. Kita berharap anggota DPR itu melaksanakan tupoksi ya, sesuai mereka dengan skala prioritas. Disadari betul bahwa sudah banyak kejadian-kejadian kekerasan seksual terhadap wanita. Tetapi kan yang ditindak cuma pelakunya. Kompensasi untuk korban itu belum ada. Nah, di dalam undang-undang PKS ini kan diatur kompensasi tentang bagaimana merehabilitasi dan sebagainya yang lebih rinci. Nah, kenapa yang ini kok anggota DPR tidak peka maksud saya? Oh, kalau alasannya karena berpakaian mini, enggak. Di Irian situ orang nggak pakai apa-apa kok, pakai nggak ada perkosaan, ngapain? Jadi alasan-alasan ini nggak masuk akal. Sekarang kan tinggal bagaimana ada keberpihakan kepada rakyat. Bikinlah suatu skala prioritas undang-undang. Kalau ini dibutuhkan oleh masyarakat dengan tindakan kejahatan seksual yang meningkat, perlu disegerakan. Nah, untuk itu sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Bu Usman. Buatkan petisi, kami akan dukung. Kalau perlu 1 juta orang akan kirim vote untuk mendukung petisi itu. Terima kasih, Bung Leo. Terima kasih Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo dan Bung Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ya, prihatin sekali. Saya selama ini juga marah dan dalam hati ada sesuatu yang ingin dikatakan karena selama ini perempuan dijadikan objek pelecehan seksual. Kita semua sudah tahu, apalagi sekarang makin marak dikatakan. Kalau di industri-industri, coba lihat atau lembaga-lembaga itu selalu ada saja pelecehan antara dalam tanda kutip atasan dan bawahan, di mana bawahannya itu tidak bisa melakukan apa-apa. Malah sekarang di tingkat akademisi itu orang-orang pinter di kampus katanya. Masa antara dosen kepada mahasiswanya dan antara mahasiswanya sendiri. Tadi Bapak yang yang nomor 2 itu sudah menyatakan orang yang sedang dalam pemulihan pun malah dalam tanda kutip dikerjain lagi. Nah, jadi bagaimana itu bisa membuat kami merasa terlindungi. Sementara kalau kita para perempuan ini mengadukan perihal yang terjadi, malah sudah jatuh ditimba tangga pula. Jadi korban 2 kali. Menjadi sumber pemberitaan yang meluas di media sosial. Jadi cobalah segera dibahas. Karena misalnya pertolongan-pertolongan yang dilakukan PT KAI misalnya menyediakan gerbong untuk perempuan itu menolong sekali. Terima kasih Bung Leo dan Bu Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah di Cirebon, Jawa Barat. Para pemirsa sangat menyayangkan. Iya, betul. Dan mereka merasakan hal yang sama. Yang heran adalah kalau rakyat merasakan, wakilnya kayaknya tidak. Iya, makanya di editorial kan dikatakan mestinya di awal sekali itu di alinea pertama ya dari namanya kan mewakili rakyat mestinya representasi, tetapi dalam kasus RUU PKS ini tidak kelihatan tuh bahwa mereka mewakili suara rakyat begitu. Nah, jadi kita pertanyakanlah konsistensi DPR ini dalam mewakili rakyat. Tapi tadi ada satu hal yang menarik misalnya. Apa Bang? Ya, perempuan sering menjadi korban ya dan sudahlah korban dia dituduh sebagai penyebab, sebagai pelaku seolah-olah karena pakaiannya katanya seperti itu. Katanya. Padahal ini mohon maaf ya, ada penelitian terbaru tahun lalu ya, masih baru, bahwa sebetulnya
orang-orang yang berpakaian, perempuan-perempuan yang berpakaian tertutup itu lebih banyak menjadi korban pelecehan seksual. Ada surveinya itu, ada surveinya. Jadi tidak menjamin juga ketika baju lengkap, tidak full menjamin gitu? Begitu kan, tidak menjamin, dan tidak boleh perempuan itu dipersalahkan lagi. Dialah sudah korban, tadi bahasa Bu Indra tadi itu jatuh tertimpa tangga begitu. Iya. Kalau kita melihat kemudian sudah terjadi sekarang ini Bang, walaupun tadi Taufik Basari mengatakan akan mencoba memperjuangkannya. Iya. Kalau kemudian ternyata tidak berhasil, tidak akan dibahas di tahun 2020 ini, petisi yang tadi dikumpulkan itu bisa mengubah hal atau hanya? Iya, petisi ini kan sebenarnya pressure ya, gerakan moral ya, gerakan moral politik lah. Ya, tentu saja dalam beberapa kasus petisi itu berhasil. Ya, dalam kasus yang lain memang tidak berhasil, tetapi paling tidak lewat petisi tersebut, masyarakat bisa berpartisipasi untuk mendorong agar RUU PKS ini, kalau memang sudah diputuskan tahun ini tidak masuk prolegnas, dikeluarkan dari prolegnas, ya tahun depan lah paling tidak, jangan ditunda lagi. Oktober sudah harus dimasukkan, dan saya kira petisi ini juga bagian dari upaya untuk mengawal supaya RUU PKS ini betul-betul dibahas, betul-betul dimasukkan di dalam prolegnas 2021 begitu. Melihat apa yang terjadi, ada sebagian orang mengatakan ya memang benar bahwa termasuk di Indonesia, dunia yang ada itu sebenarnya dunia laki-laki. Tapi kita harus jeda dahulu, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Kalau ada yang bilang bahwa dengan ditundanya RUU PKS ini Bang, bahwa memang benar dunia ini hanya dunia laki-laki, perempuan itu warga kelas 2. Bagaimana Bang? Iya, saya kira itu artinya mendapatkan legitimasi kalau DPR tidak mau juga membahas itu begitu. Kalau DPR tidak punya political will ya untuk mengangkat katakanlah ya perempuan-perempuan kita Indonesia begitu kan. Jadi dia memang cara berpikir yang sangat misoginis begitu loh, ya patriarki. Jadi semua dilihat dari sudut pandang laki-laki. Sementara undang-undang RUU PKS ini kan ingin melihat persoalan ini dari sudut pandang perempuan, ya perempuan sebagai korban begitu. Nah, jadi ya makin membuktikan bahwa dunia kita ya dunia laki-laki begitu. Dan di DPR itu kalau tidak salah semakin banyak juga anggota DPR perempuan kan. Ayolah bersuara begitu. Seharusnya tadi Mas Dhani dari Malang juga sudah mengatakan jangan kalah partai-partai nasionalis ya, partai pendukung pemerintah misalnya dengan partai-partai yang menolak RUU PKS ini begitu. Jadi saya kira ya harus bertarung lah. Ya tadi Mas Dhani bilang voting, itu artinya bertarung kan begitu kan. Jangan kalah begitu, harus fight ya partai-partai atau fraksi-fraksi yang mendukung partai ini. Rakyat ada di belakang kalian kok begitu. Pertanyaannya Bang, di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, apakah kemudian nanti bisa saja kan berpikir bahwa ini kan bukan prioritas. Iya, jadi begini ya, pandemi ternyata itu juga meningkatkan kekerasan seksual terhadap perempuan begitu loh. Ya meningkatkan kekerasan di dalam rumah tangga. Ya karena work from home begitu kan misalnya. Jadi ya bisa menjadi alasan juga kok pandemi begitu. Artinya tidak bisa menjadi alasan pandemi untuk menunda, mengabaikan, melupakan. Iya gitu betul ya, karena ada relevansinya juga begitu kan. Dan persoalannya memang bukan itu. Ya persoalannya adalah mestinya sudah dari dulu-dulu kita punya undang-undang ini. Ya, tetapi kan ya siapa yang tahu bahwa akan ada pandemi COVID. Ya, tetapi tidak menjadi alasan lah. Buktinya undang-undang lain, Omnibus Law juga dibahas. Yang rumit sekali itu, yang katanya RUU PKS ini rumit, sulit. Omnibus Law itu jauh lebih sulit lagi. Bisa dibahas. Kenapa ini tidak bisa? Kan pertanyaannya itu. Aneh bin ajaib kan? Atau jangan-jangan karena berpotensi merugikan pribadi masing-masing. Ya bisa seperti itu. Semoga kita tidak berburuk sangka, kita tetap berharap bahwa anggota Dewan benar-benar mendengarkan suara kita sebagai wakilnya. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kalau fraksi atau anggota DPR tidak mau mengembalikan RUU PKS ke prolegnas, maka tidaklah berlebihan kalau para ketua umum partai politik turun tangan. Negeri ini sudah masuk ke kondisi darurat kekerasan seksual. Sudah saatnya pemimpin politik tidak berpangku tangan, dan kita sebagai rakyat harus mengawalnya. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.